Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali kami dapat berjumpa kembali di dalam program TVR 09. Bersama saya Sukamta dan rekan saya Andina Teresia Narang, dan pemirsa, hari ini kita hadir dalam suasana yang istimewa, yakni Hari Ulang Tahun DPR RI ke-80. Dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI komitmen selesaikan konflik pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat, agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat ulah oknum mafia tanah. Komisi 2 DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan konflik pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat ulah oknum mafia tanah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menjelaskan, hingga Agustus tahun 2025, Komisi 2 DPR sudah menerima lebih dari 2.000 aduan masyarakat. Ia menegaskan Komisi 2 DPR bersama Kementerian ATR BPN akan membuat sistem pelaporan terpadu pertanahan sehingga tindak lanjut laporan masyarakat kepada Kementerian ATR BPN dapat dipantau dengan mudah. Sektor pertanahan ini adalah sektor yang paling banyak mendapatkan keluhan atau aspirasi dari masyarakat. Sampai dengan bulan Agustus 2025 ini saja sudah lebih dari 2.000 aduan aspirasi masyarakat yang sampai ke Komisi 2. Kami bersama dengan Kementerian ATR BPN membuka kanal bersama di web Kementerian ATR BPN untuk kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, sekaligus masyarakat bisa mengontrol sejauh mana progres untuk sampai pada tahap penyelesaian dari aspirasi yang masuk. Nah, di luar itu tentu ada beberapa kasus besar yang alhamdulillah dalam hampir setahun ini bisa kita selesaikan bersama. Lebih lanjut, Rifki Nizami mengapresiasi pemerintah terkait penyelesaian lahan sawit ilegal yang belum memiliki izin. Dari 5 juta hektar kebun sawit yang ada, baru 3,1 juta hektar lahan yang memiliki hak guna usaha. Ia berharap jika persoalan pertanahan dapat terselesaikan dengan baik, maka pendapatan negara dari sektor PNBP pertanahan dapat meningkat. Hilman dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI, harapan baru bagi peningkatan kinerja Parlemen kembali disuarakan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Andi Yuliani Paris, tekankan pentingnya kerjasama dengan mitra strategis di sektor keuangan. Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI ke-80, harapan baru bagi peningkatan kinerja Parlemen kembali disuarakan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra strategis di sektor keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan juga harus menjadi perhatian dalam menyalurkan kredit dan menghimpun dana masyarakat. Melalui dukungan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Andi Yuliani Paris mengajak masyarakat untuk tetap menaruh kepercayaan pada sistem perbankan nasional dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang lebih responsif menangani berbagai persoalan di masyarakat, khususnya terkait literasi keuangan. Selamat ulang tahun untuk DPR, tentu dengan tagline DPR yang memberikan harapan yang baru untuk masyarakat. Kita harapkan kinerja DPR juga menjadi semakin baik, khususnya untuk Komisi 11 tentu dengan mitra-mitra kami ya di bidang keuangan. Kita tentu kaitannya misalnya masalah OJK misalnya ya, bagaimana tentunya kita dorong juga OJK menjadi lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, lebih cepat memberikan literasi kepada masyarakat, dan juga tentunya dengan adanya mitra kita juga dengan BSLPS, kita dorong masyarakat tetap percaya kepada bank untuk menabung ya. Walaupun kemarin ada hura-hara PPATK, tapi tetaplah percaya pada bank untuk menabung. Andi Yuliani Paris berharap lembaga legislatif ke depan mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhyiddin Muhammad Said berharap
parlemen semakin optimal di dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama di dalam bidang politik dan pengelolaan anggaran negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kembali permisa di TVR 09. Memasuki usia 80 tahun, DPR RI harus mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan, sekaligus mengawal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI ke-80 menjadi refleksi penting bagi lembaga legislatif dalam meningkatkan kinerja, mengawal pengelolaan dan realisasi APBN yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said berharap parlemen semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam bidang politik dan pengelolaan anggaran negara. Muhyiddin menegaskan DPR harus mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan, sekaligus mengawal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya peran DPR tidak hanya sebatas menyusun regulasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapan saya di 80 tahun ini kita harapkan bahwa DPR akan melakukan langkah-langkah kegiatan politiknya sehingga betul-betul bisa mengawal pemerintahan dengan bagus, mengawal anggaran pendapatan belanja dengan baik, sehingga sasaran untuk menjadikan Indonesia maju tahun 2045 sejahtera, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu harapan saya, insya Allah. Dirgahayu DPR RI yang ke-80, 29 Agustus 2025. Peringatan HUT ke-80 DPR RI menjadi tonggak untuk memperkuat peran lembaga parlemen sebagai representasi rakyat dalam menjaga demokrasi, mengawal anggaran, dan memastikan arah pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Fajar Ilhami dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi mendalam untuk menemukan bukti-bukti konkret terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan haji tahun 2025. Indonesia Corruption Watch atau ICW baru-baru ini melaporkan dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji tahun 2025. ICW melaporkan 2 laporan terkait dugaan monopoli penyedia masyair atau layanan umum bagi jemaah serta dugaan pungutan dan pengurangan porsi konsumsi jemaah haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi mendalam untuk menemukan bukti-bukti konkret terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebagai anggota Tim Was Haji DPR RI tahun ini, Sely menilai memang terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan haji, seperti akomodasi hingga transportasi jemaah. Namun ia menyerahkan seluruh proses investigasi kepada aparat hukum. Menurutnya, Komisi 8 DPR RI akan terus melakukan pengawasan untuk meningkatkan dan memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan agar kasus serupa tidak kembali terulang di musim-musim haji berikutnya. Harus ada bukti-bukti konkret dan hasil temuan ICW ini juga belum ada tembusannya kepada DPR. Nah, bagaimanapun juga temuan dari penyelenggaraan ibadah haji, ya kita mengakui bahwa pada saat melakukan pengawasan di Saudi Arabia, ada banyak sekali kekurangan dari penyelenggaraan, baik itu dari akomodasi, kemudian penginapan dan transportasi, dan tentu apa yang menjadi temuan ICW ini menjadi bagian yang akan menjadi catatan dari DPR nantinya. Di sisi lain, Sely menyebut regulasi baru Otoritas Haji Arab Saudi berpotensi menghapus keberangkatan jemaah haji Indonesia melalui skema furoda. Ia meminta pemerintah Indonesia segera menyusun regulasi keberangkatan jemaah haji yang sesuai dengan aturan baru tersebut, mulai dari jumlah jemaah haji mandiri hingga perlindungan terhadap jemaah non-kuota. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Dalam momentum peringatan HUT DPR RI ke-80, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tegaskan beberapa capaian yang telah dilaksanakan DPR RI sebagai pengawas dari program kerja pemerintah, salah satunya di bidang pendidikan, pengurangan biaya haji,
hingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis. Dalam momentum peringatan HUT DPR RI ke-80, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan beberapa capaian yang telah dilaksanakan DPR RI sebagai pengawas dari program kerja pemerintah. Salah satunya di bidang pendidikan, pengurangan biaya haji, hingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis. Cucun mengatakan, DPR RI sebagai lembaga legislatif akan selalu mengawasi program dari pemerintah, serta proses penganggaran sehingga biaya APBN dapat difungsikan secara maksimal. Ya, selama ini kan harus dilihat terutama di bawah kor saya, bagaimana ketika terjadi efisiensi tetap DPR ini sebagai representatif daripada perwakilan rakyat yang duduk di sini, misalkan Komisi 10 kemarin berhasil mempertahankan walaupun efisiensi tetapi hak-hak untuk anak-anak didik, PIP-nya, KIP-nya, kemudian juga bantuan operasional sekolahnya, ya berhasil diperjuangkan masih tetap. Nah ini mengawal hal-hal seperti ini di DPR, ini kan bukan hal yang mudah karena harus saling memahami antara mitra kementerian yang menjalankan tupoksinya di bidang pendidikan dengan DPR mendengarkan suara dari rakyat. Kemarin misalkan perjuangan ongkos naik haji yang awalnya misalkan dari 90 sekian bisa ditekan 4,5 juta. Ini DPR terus menghitung. Nah ini yang mereka kerjakan untuk siapa? Semua adalah untuk rakyat. Cucun menambahkan, otoritas dari DPR RI sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam realisasi program yang tepat sasaran melalui penggunaan APBN. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bantuan sosial, sebuah kebijakan yang seolah menjadi jawaban cepat atas jeritan masyarakat kecil. Namun, apakah benar bansos dapat memutus rantai kemiskinan? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Kembali di TVR 09. Bansos hanyalah obat sementara, sedangkan masa depan bangsa ditentukan oleh beberapa besar kita mampu mengangkat rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian. DPR RI menegaskan bahwa bansos harus diposisikan sebagai penopang darurat dan bukan solusi permanen. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI terus mendorong agar program pengentasan kemiskinan dapat menyentuh akar masalah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen di dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Bansos atau bantuan sosial adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial beras. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamarudin Watubun, menilai konsep dan gagasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap dan berkelanjutan. Langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci mengakhiri kemiskinan, bukan sekadar mengandalkan bantuan sosial sementara. Karena masyarakat harus memiliki sumber pendapatan yang mampu menjamin kehidupan jangka panjang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penyusutan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, meskipun anggaran bantuan sosial terus mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan
anggaran Bansos tahun 2025 mencapai 154,24 triliun rupiah atau mencapai 109,23% dari target APBN 2025, yakni 140,05 triliun rupiah. Dari konteks konsep pidato bagus, tapi kan itu baru konsep, itu gagasan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan kan. Saya kasih contoh begini. Dulu Jokowi itu kemiskinan turun. Tapi kemiskinan turun itu dari dana bantuan luar negeri, pinjaman dipakai jadi dana bantuan sosial. Hari ini dibantu BPS turun ya, orang bisa makan pagi, makan sore, uang habis ya kembali miskin lagi. Yang macam-macam begini yang menghilangkan kemiskinan itu dalam konteks sudah punya pendapatan tertentu untuk jangka panjang ke depan. Kalau hanya menghilangkan kemiskinan karena dikasih bantuan sosial, saya kira itu juga bukan menghilangkan kemiskinan, menunda kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan program pemerintah, baik subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan, keterpaduan dan integrasi data ekonomi masyarakat akan mempermudah menyalurkan program pemerintah. Jika program subsidi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Itu data tentang sensus ekonomi nasional, artinya satu pintu. Jadi seluruhnya terintegrasi dengan harapan dengan ada DTSN ini nanti tidak ada lagi yang tepat sasaran terhadap program pemerintah, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan DTSN ini terpadu semuanya, terseleksi dengan baik, sehingga kita harapkan setiap program-program pemerintah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan sosial dan segala macam itu, sehingga tepat sasarannya. Karena ini sudah terpadu. Siapapun yang membutuhkan data mengenai tentang orang miskin, itu DTSN. Membutuhkan bantuan sosial, itu ada di DTSN. Membutuhkan bantuan kesehatan, itu ada di DTSN. Pokoknya seluruh data tentang sensus ekonomi ini ada di lembaga DTSN. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah bisa dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melalui upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, dan menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Gedung DPR MPR yang kita kenal pada saat ini ternyata memiliki sejarah politik yang panjang. Tidak banyak yang tahu bahwa gedung ini awalnya justru bukan diperuntukkan sebagai gedung parlemen. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Pemirsa, kita kembali lagi di TVR 09. Tahukah Anda bahwa gedung DPR MPR dahulunya adalah bagian dari proyek Presiden Soekarno untuk membentuk organisasi tandingan PBB? Conference of the New Emerging Force atau CONEFO adalah organisasi gagasan Bung Karno yang pada saat itu digadang-gadang menjadi kekuatan baru di tengah peta politik dunia. Lantas apa tujuannya? Tanpa berlama-lama, berikut tayangan terkait sejarah CONEFO, organisasi tandingan PBB ala Soekarno. Pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu gedung DPR MPR RI yang kita kenal sekarang sebenarnya punya sejarah panjang dan syarat makna politik. Bangunan ini dahulunya adalah bagian dari proyek ambisius Presiden Soekarno untuk membentuk organisasi tandingan PBB yang disebut dengan CONEFO.
Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO adalah gagasan Bung Karno untuk menghimpun negara-negara berkembang sebagai kekuatan baru di tengah peta politik dunia. Tujuannya tak lain untuk mengimbangi dominasi dua blok besar saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gagasan ini muncul karena Presiden Soekarno menganggap PBB tidak netral. Bahkan menurutnya, PBB justru cenderung disetir oleh negara adidaya. Pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat serta penolakan Indonesia terhadap masuknya Malaysia ke PBB membuat Soekarno semakin bulat untuk meninggalkan PBB. Pada akhirnya, tanggal 20 Januari 1965, Indonesia resmi menyatakan keluar dari PBB. Pembentukan CONEFO resmi dimulai pada 7 Januari 1965. Filosofi dasarnya jelas, Indonesia tidak ingin menjadi bawahan blok barat maupun timur. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang melimpah, Soekarno bertekad menyatukan negara-negara yang baru merdeka untuk berdiri di atas kaki sendiri. Negara-negara sahabat seperti Republik Rakyat Cina, Republik Persatuan Arab, Vietnam, dan Korea Utara langsung memberikan dukungan. Bahkan RRC dan RPA mengirim bahan bangunan dengan kapal untuk mempersiapkan gedung CONEFO di Jakarta. Presiden Soekarno menetapkan target yang sangat ambisius. Gedung CONEFO harus lebih megah dari People's Palace di Beijing dan selesai dalam waktu 1 tahun. Proyek ini ditangani Komando Proyek New Emerging Force atau Kopronef yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum pada saat itu, Mejen D. Suprayogi. 3 tim dibentuk untuk mengurus perencanaan, logistik, dan pelaksanaan teknis. Namun, pembangunan gedung ini tidak semulus yang diimpikan. Pada tahun 1965, terjadi pemberontakan G30 SPKI yang membuat kondisi politik menjadi tidak menentu. Ditambah pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat proyek ini terhenti sementara. Baru pada 1 Februari 1983, gedung yang dulunya dipersiapkan untuk CONEFO akhirnya selesai. Namun di era Soeharto, gedung tersebut tidak pernah digunakan untuk organisasi internasional, melainkan resmi jadi gedung DPR MPR RI yang kita kenal hingga saat ini. Meskipun CONEFO tak pernah benar-benar terwujud, gagasannya menjadi simbol keberanian Indonesia untuk menjadi poros kekuatan baru di tengah Perang Dingin. Sebuah pengingat bahwa di masa lalu, Indonesia pernah berani menggagas tatanan dunia yang lebih setara. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Andina Teresia Narang dan rekan saya Sukamta, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. Dalam semangat kebersamaan, izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga DPR RI senantiasa amanah dalam mengemban tugas untuk Indonesia. TV Parlemen, Referensi Indonesia.